Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh-solehah? Sehat semua ya. Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah. Hari ini kita belajar tentang fikih ya, yaitu tentang umroh. Belajar pelajaran fikih yang berjudul umroh. Perhatikan ya. Pengertian dan hukum umroh. Apa sih pengertian dan hukum umroh itu? Setelah mengamati gambar peserta didik, dapat menyimpulkan bahwa gambar tersebut adalah kegiatan ibadah umroh. Gambar yang ada di buku itu ya. Ibadah umroh adalah ibadah seperti haji, namun umroh tidak ditentukan waktunya. Untuk jelasnya, mari kita pelajari pengertian umroh terlebih dahulu secara detail ya anak-anak ya. Satu, menurut bahasa. Menurut bahasa ya. Menurut bahasa, umroh berasal dari bahasa Arab yang artinya berkunjung. Apa? Berkunjung. 2. Menurut istilah. Menurut istilah, umroh adalah berkunjung, berziarah di ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Umroh merupakan ibadah yang sangat diharapkan dan didambakan bagi orang Islam yang sudah balik dan mampu biaya, kesehatan dan keamanannya. 1. Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 196, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umratullah, artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Itu B, dasar dalil ibadah umroh ya. Dasar atau dalil ibadah umroh itu dasarnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 196. An Aisyah qalat ya Rasulullah hal 'alan nisa'i min jihadin qala na'am alaihinna jihadul la qitala fil hajj wal umrah. Artinya dari Aisyah, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah perempuan wajib berjihad? Jawab beliau, iya, tetapi bukan berperang, melainkan mengerjakan haji dan umroh. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Itu hadisnya. C. Ketentuan ibadah umroh. 1. Hukum umroh. Apa sih hukum umroh? Hukum asal ibadah umroh adalah wajib karena merupakan rangkaian ibadah haji, akan tetapi umroh bukan rukun haji, maka hukumnya adalah sunnah. Sesuai dengan firman Allah yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 158 yang artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan bagian agama Allah, maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh tidak ada dosa baginya. Itu ya.
Selanjutnya, 2 waktu umroh. Waktu ibadah umroh menurut para ulama adalah seluruh hari dalam setahun kecuali pada tanggal Arafah, Idul Adha, dan Tasyrik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hijjah." Artinya, ibadah umroh di dalam bulan Ramadan seimbang dengan ibadah haji. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 3. Syarat umroh. Apa sih syaratnya? Setiap muslim yang akan melaksanakan ibadah umroh harus memenuhi syarat umroh. Syaratnya sebagai berikut. A. Islam. Islam adalah orang yang tidak beragama Islam, tidak wajib atau tidak sah pergi umroh. Kalau orang yang tidak beragama Islam maka tidak wajib atau tidak sah pergi umroh. B. Berakal sehat. Berakal sehat adalah orang yang gila atau tidak sehat akalnya tidak wajib menunaikan ibadah umroh. C. Baligh, dewasa. D. Mampu, istita'ah, mampu, ya. Istita'ah, mampu. 4. Rukun umroh. Rukun umroh merupakan serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah umroh yang tidak dapat diganti dengan dam. Apabila salah satu rukun umroh ada yang tidak dilaksanakan, umrohnya batal dan harus diulangi kembali. Rukun umroh meliputi ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Itu rukun umroh, ya. Ihram adalah berniat memulai melakukan umroh dengan menggunakan pakaian ihram yang terdiri atas 2 helai kain putih tidak dijahit bagi laki-laki. Pakaian ihram bagi wanita adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dibolehkan dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Tahallul ditandai dengan mencukur rambut paling sedikit beberapa helai. Tertib adalah menertibkan rukun-rukun yang telah disebut, yakni mendahulukan yang terdahulu secara berurutan tertib, ya. D. Larangan dan tata cara umroh. 1. Larangan dalam umroh. Larangan umroh sama dengan larangan-larangan dalam haji. E. Sunnah ibadah umroh. Adapun sunnah-sunnah dalam ibadah umroh adalah sebagai berikut. A. Mandi. B. Membaca talbiyah dengan suara jahar atau suara keras bagi laki-laki, sirri bagi perempuan. C. Berdoa sesudah membaca talbiyah. D. Membaca zikir ketika tawaf. E. Sholat 2 rakaat sesudah tawaf. F. Masuk ke Ka'bah. Itu ya sunnahnya ibadah umroh. Mandi, baca talbiyah, berdoa sudah membaca talbiyah, membaca zikir setelah tawaf, sholat 2 rakaat setelah tawaf, masuk ke Ka'bah. Selanjutnya F. Perbedaan haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh memiliki kesamaan, yaitu sama-sama sengaja mengunjungi Baitullah di Mekah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun juga memiliki perbedaan-perbedaan. Untuk jelasnya marilah kita bahas
perbedaan yang terdapat pada ibadah haji dan umroh. Berikut ini adalah perbedaan antara haji dan umroh. Dengarkan ya. Haji umroh. Nomor 1, haji. Waktu haji khusus pada tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan waktu umroh waktunya bebas setiap waktu kapan saja kecuali tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Umroh perbedaannya. 2, haji. Tata cara dalam kurung manasik ihram, wukuf, tawaf, sa'i dan tahallul. Sedangkan umroh tata cara manasik ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. 3, hukumnya haji wajib, sedangkan hukumnya umroh sunnah. Itu ya perbedaannya. G, tata cara manasik ibadah umroh. Gimana sih tata caranya? Adapun tata cara umroh secara ringkas dan sesuai sunnah, maka silahkan ikuti petunjuk dan amalan-amalan berikut ini. 1, ihram. Setelah pakai ihram, bacalah niat ihram. Niatnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrata. Artinya, aku penuhi panggilanmu untuk berumroh. Kemudian niat umroh. Gimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Itu niatnya umroh. Artinya aku niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. 2, tawaf. Lakukan tawaf sebagaimana waktu umroh sebanyak 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Lalu sholat sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kemudian mengarahkan ke keran-keran air Zam-Zam untuk minum sebanyak-banyaknya dan siram kepala. Setelah itu kembali ke Hajar Aswad, cium atau melambaikan tangan pada garis lurus dengan Hajar Aswad. 3, sa'i. Berikutnya Anda menuju ke Safa dan Marwah. Lakukan amalan-amalan sebagaimana telah dijelaskan pada tata cara haji di atas. Usai 7 putaran berdoa. 4, mencukur rambut. Tahallul, dinamakan dengan tahallul. Seusai melakukan sa'i, maka gundulah rambut kalian atau pendekkan, cukur rata. Adapun wanita, maka potong rambut sendiri dengan gunting yang di bawah seukuran 1 ruas jari. Gunting kecil ya berarti. 5, tawaf wada. Tawaf perpisahan. Tawaf wada hukumnya wajib dilakukan jika seseorang sudah hendak bersafar meninggalkan Mekah, kota kenangan dalam beribadah dan taat kepada Allah. Semoga Allah masih perkenankan kita kembali lagi ke Mekah. Amin. Itu tadi anak-anak tentang umroh. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.